Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, kita kembali ke pembahasan baru. Kita akan membahas seputar pengantar sistem kendali. Nah, topik ini akan menjadi satu playlist. Nanti bisa dilihat daftar playlistnya. Dan ini adalah video yang pertama yang akan membahas seputar jelas pendahuluan itu yang isinya seputar tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mempelajari seputar pengantar sistem kendali. Sedangkan pengantar sistem kendali sendiri adalah mata kuliah yang atau mata pelajaran yang membahas seputar hal-hal yang perlu disiapkan untuk mempelajari sistem kendali. Oke, kita akan lanjut ke slide pertama. Oke, pertama kan kita membahas seputar variabel terkendali dan sinyal kendali. Variabel terkendali atau variabel yang dikendalikan. Ini adalah variabel yang kuantitas atau kondisinya yang diukur dan dikendalikan. Jadi dia itu suatu variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu kalau di bahasa pemrograman adalah tempat penyimpanan data sementara, atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa variabel adalah sesuatu luaran dari yang dikendalikan kalau kita bahas di variabel terkendali ini. Nah, karena tadi saya bilang sesuatu dari keluaran dari sesuatu yang dikendalikan, maka dia umumnya dinyatakan sebagai luaran dari sistem. Nah, selanjutnya ada sinyal kendali atau variabel manipulatif variabel, atau bahasa lainnya variabel yang dimanipulasi, yaitu jumlah atau kondisi yang akan divariasi oleh pengontrol sehingga mempengaruhi nilai variabel yang dikendalikan. Oke, jumlah atau kondisi yang akan divariasi oleh pengontrol. Jadi jumlahnya ada berapa atau kondisi. Nah, ini biasanya lebih cocok juga disebut sebagai aksi, karena dia adalah sebenarnya kalau kita lihat di samping sini ya, sinyal kendali ini adalah U, variabel terkendali ini adalah Y, sedangkan U adalah keluaran dari kendali, Y adalah masukan kendali, U adalah masukan sistem, Y adalah luaran sistem. Sehingga bisa dibilang bahwa aksi akan dialami oleh sistem, terus sistem akan menghasilkan luaran itu dibaca oleh kendali yang akan memutuskan aksinya seperti apa. Nah, inilah gampangnya. Oleh karena itu kendali kita sebut juga sebagai dia mengukur tadi ya, variabel yang dikendalikan dari sistem dan menerapkan sinyal kontrol untuk melakukan aksi. Aksinya apa? Untuk memperbaiki atau membatasi penyimpangan nilai yang diukur dari nilai yang diinginkan. Nilai diinginkan di mana? Nah, ini biasanya ada di sini nih, set point yang kita inginkan. Tapi ini set point ya, set point. Tapi ini adalah errornya, maka kita sebut sebagai errornya adalah Y. Itu kalau lebih detail. Tapi tetap aja ini adalah luaran ya, luaran dari sistem yang menjadikan masukan bagi kendali untuk memutuskan aksi berikutnya, yang berupa adalah manipulatif variabel. Aksi adalah manipulatif variabel atau sinyal kendali. Luaran adalah respon dari sistem yang berupa variabel terkendali. Oke, terus kemudian ada juga plan, proses, dan sistem. Plan itu apa? Plan itu adalah peralatan, bisa hanya seperangkat komponen mesin yang berfungsi bersama. Tujuannya melakukan operasi tertentu, bisa berupa benda fisik, apapun untuk dikendalikan. Contoh, ada perangkat mekanis, tungku pemanas, reaktor kimia, drone, mobil, pesawat ruang angkasa, satelit, robot, dan lain-lain. Ya, plan. Kemudian juga ada proses. Proses itu adalah operasi atau pengembangan yang berlangsung secara progresif dan berkelanjutan yang ditandai oleh serangkaian perubahan tahap yang berhasil satu sama lain dengan cara yang relatif tetap dan mengarah pada hasil atau tujuan tertentu. Contohnya tuh macam-macam, ada proses.
Yang jelas proses itu yang perlu diketahui dari sebuah proses adalah dia memiliki masukan dan luaran. Contoh proses ada proses kimia, biologi, ekonomi, proses pengukuran, proses konversi, proses mapping, dan segala macam-macam ya prosesnya. Nah, sistem adalah, ini adalah sistem ya. Sistem itu yang kalau di slide sebelumnya ini. Sistem adalah kombinasi komponen yang bekerja bersama dan melakukan tujuan tertentu. Dia ingat, sistem tidak harus bentuk fisik. Contohnya yang sistem tidak, itu adalah sistem ekonomi. Jadi kalau teman-teman lu kan, apa bukan sistem ekonomi dengan kendali? Oh, jangan salah, ekonomi bisa kita kendalikan. Jadi ada sistem kendali untuk ekonomi itu ada. Oke, terus kemudian gangguan dan umpan balik kendali. Jadi gangguan dan umpan balik kendali ada, kita kalau bicara masalah gangguan itu akan selalu dialami oleh sebuah sistem. Dan umpan balik kendali adalah bagaimana sistem dapat mengetahui seberapa peran gangguan tersebut atau seberapa efek gangguan tersebut mengganggu atau membuat kinerja sistem menyimpang atau membuat aksi yang dialami oleh sistem menyimpang dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan apa? Umpan balik kendali dengan menggunakan sensor. Oke, sisanya bisa dibaca sendiri ya. Bisa di-pause dulu videonya, dibaca. Nah, kemudian bisa dimengerti. Oke, sekarang kita bicara seputar linear versus tak linear. Jadi teman-teman ya, sesuai tadi ini karena ini pendahuluan, maka ini akan kita bahas adalah istilah-istilah dulu yang akan dibahas, kita gunakan selama membahas seputar baik pengantar sistem kendali maupun sistem kendalinya. Oke, nah tadi sudah bahas sebelumnya, sekarang kita masuk ke linear versus tak linear. Kenapa sistem linear? Sistem linear itu mayoritas situasi kondisi teknis itu bersifat linear umumnya, setidaknya dalam rentang yang ditentukan. Solusi yang tepat untuk menilai sistem linear dapat dibentukkan dengan cara standar. Jadi untuk solusi sistem-sistem linear tuh bisa dilakukan dengan hal yang lebih mudah daripada dia tidak linear. Nah, sekarang pertanyaannya, tahu dari mana sistem itu linear atau tidak? Nah, ada dua. Yang pertama, syaratnya adalah teorema superposisi. Di sini dilihat, ini ada rumusnya ya. Mungkin saya buat lebih gampang. Jika sistem diberi masukan A menghasilkan keluaran D, dikasih masukan B menghasilkan keluaran C, maka jika A plus B, maka keluarannya wajib C plus D atau D plus C ya, atau ini ya gitu. Itu teorema superposisi. Nah, yang kedua adalah homogenitas atau juga ada yang bilang itu penskalaan. Jadi ini bisa dibilang bahwa jika dia misalkan keluaran sama dengan adalah N dikali 1, maka omeganya yang keluarannya tadi juga berlaku sama dengan N omega 1. Jadi ketika ini kan E1 sama dengan E2 sama E3 sama dengan E4 sama dengan N, maka berapapun jika dijumlahkan sama dengan sama dengan N dikali N itu jumlahnya, maka luarannya juga sama dengan dikalikan jumlah. Jadi gampangnya gini ya, misalkan A sama dengan 2 kali A, maka D sama dengan jika A sama dengan 2 kali A, sebentar. Oke, kita masuk lagi.
Jadi misalkan di sini ya, di sini persamaan ini ya. Jadi jika misalkan ini ada pertama A sama dengan B sama dengan C misalkan ya, sama dengan D sama dengan dan seterusnya. Maka kita bilang bahwa A plus B plus C plus D sama dengan 4 kali A misalkan gitu kan. Ya. Sedangkan A ini menghasilkan luaran A besar misalkan, B menghasilkan besaran B besar misalkan itu. Maka bisa kita misalkan A sama dengan B sama dengan C besar sama dengan D besar. Maka A plus B plus C plus D, karena ini tadi adalah masing-masing keluarannya A besar, B besar, C besar dan seterusnya, maka ini sama dengan 4A. Gitu ya. Ini adalah homogenitas. Oke, itu tadi tentang sistem linear dan sistem tak linear. Sistem linear dulu ya, tak linear belum. Terus kemudian eksitasi. Eksitasi itu apa sih? Eksitasi adalah naiknya energi sebuah sistem sehingga lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Disebabkan masuknya aksi ke dalam sistem. Oke, jadi naiknya energi sebuah sistem sehingga lebih tinggi dari keadaan dasarnya, itulah eksitasi. Terus ada sistem non linear, sistem yang tidak masuk dalam kategori linear. Ya iyalah, ya benar. Jadi yang tidak masuk kedua ini disebut sebagai sistem non linear. Oke, terus kita sekarang masuk ke LDE dan versus non linear differential equation. Ini persamaan diferensial berikut dilihat ya. Ini kalau bisa ditulis misalkan omega dot plus A1 plus A1. Ini saya hapus dulu. A1 omega. Ini kuadrat ya, ini double dot ini double dot, ini dot plus A0 omega. Yang tidak tahu dot ini adalah D per dt artinya ya. Sama dengan ET. Jadi dot itu artinya adalah D per dt. Jadi kalau ini X maka ini X. Kalau ini A maka ini adalah A. Kalau ini omega maka ini juga omega. T adalah variabel tak bergantung atau independen. Karena T adalah kita sebut sebagai waktu di sini ya. Terus E adalah fungsi eksitasi, fungsi yang naik turun sebagai masukan tadi. Omega adalah fungsi tanggap, luarannya, responnya. Maka dia akan seperti ini. A0, A1 adalah parameter sistem. Ini adalah persamaan LDE. Kenapa disebut nyatakan LDE? Karena ini. Dia sama ini ketika dijumlah semua, maka jika dua ini dijumlahkan, maka hasilnya akan dia seperti ini. Sesuai dengan prinsip superposisi tadi. Nah, terus yang non linear seperti apa? Contoh linearnya seperti ini. Perkalian antara variabel dependen dengan turunannya. Ada sosok Y di sini. Ini variabel dependennya atau variabel yang bergantung tadi ya. Atau variabel yang dikendalikan. Terus variabel dependen berpangkat 2. Ini. Terus turunan dari variabel dependen memiliki pangkat. Udah turunin pangkat ini membuat dia jadi non linear. Terus kemudian kita akan membahas seputar LTV dan LTI. LTV atau linear time varying versus linear time invariant.
Time varying adalah sistem yang parameternya berubah seiring waktu. Seperti ini. Time invariant adalah parameter sistem tidak berubah seiring waktu. Jadi LTV itu adalah sistem linear yang, ayo apa? Ini bisa apa yuk? Titik dan RT ada sistem linear yang dia LTV itu tidak akan dia akan linearnya tuh berubah seiring waktu sesuai dengan atas tadi, dan linear yang tidak berubah terhadap waktu, invariant. Sistem non-linear udah ribet jadi ini. Sistem non-linear time invariant tidak membuat frekuensi baru. Ini sistem varian waktu jika E menghasilkan omega T, kemudian ET min tau, ini T waktu ya, delta waktu adalah delay waktu bebas, akan menghasilkan sama, dimana tau adalah delay waktunya bebas, jadi hasilnya sama aja gitu loh, dia tidak akan berubah. Ini kan ada perubahan waktu ya, selisihnya berubah tapi tetap nggak ngaruh, hasilnya tetap sama aja. Ini masukkan, ini keluaran, dikasih delta T, sama aja tetap. Dia yang sistem yang nggak bergantung pada waktu. Terus ada sistem waktu continue versus sistem waktu discrete. Waktu continue ini seperti ini, continuous time input, keluarannya yang masih continuous. Dia sistem yang dia berkelanjutan, sedangkan discrete titik dia yang sinyal diversikan pada waktu diskrit sesaat. Ini sebutnya biasanya ini T, ini pakai K. Hasilnya juga seperti ini. Nah, pengubahan nilai sinyal continue menjadi sinyal diskrit menggunakan ADC akan diperoleh sinyal diskrit dengan sistem diskrit seperti ini. Terus bisa dibalik lagi ke analog dengan menggunakan DAC, cuman ini pendekatannya ya hopefully bisa benar-benar seperti analog ya, continuous. Keluaran dari DAC, ini DAC ya. Karena ini DAC. Sistem waktu continue versus sistem waktu discrete. Yang berikutnya kita akan membahas ini ada yang pertama sinyal analog, ini seperti ini atau sinyal continue. Terus ini yang B adalah gelombang kotak. Ini. Oh ya, sorry. B sinyal digital dan continue. Sinyal digital yang continue, jadi dia kotak ya. Sinyal digital yang continue. Yang C adalah sinyal analog tapi discrete. Ini sinyal digital tapi discrete. Sinyal analog continue, sinyal digital continue, sinyal analog discrete, sinyal digital discrete. Oke, selanjutnya kita akan membahas seputar manual versus otomatis dan otomasi versus otonom. Manual dari kata man, artinya manusia, otomatis dikendalikan atau dikerjakan oleh manusia. Otomatis berasal dari kata auto yang berkaitan dengan mesin, bekerja dengan sendirinya dengan sedikit atau tanpa kendali manusia secara langsung. Terus otomasi, teknologi yang berkaitan dengan penerapan mekanik, sistem elektronis dan berbasis komputer untuk mengoperasikan dan mengendalikan produksi. Ya, jadi ini menghubungkan semuanya itu otomasi itu. Nah, otonom itu artinya adalah mandiri. Ini udah high class-nya dari otomatis. Jadi istilahnya the next level of otomatis kita sebut sebagai otonom. Contoh kendali. Oke, ada pengendali kecepatan mobil, ada pengendali suhu ruangan, ada pengendali drone, ada pengendali robot dan macam-macam apalah. Teman-teman bisa cari sendiri itu. Oke, terus nah, tadi kita udah bahas contoh-contoh kendali. Sekarang apa bedanya open loop atau kalang tertutup dengan kalang terbuka dengan kalang tertutup? Kalang terbuka adalah sistem di mana luaran tidak berpengaruh pada aksi dari kendali. Luaran tidak diukur atau diumumkan kembali untuk dibandingkan dengan referensi masukan. Tidak dapat menangani adanya gangguan eksternal.
Ya karena dia nggak punya feedback. Dapat digunakan hanya jika hubungan antara maksud dan luaran diketahui dan jika tidak ada gangguan internal maupun eksternal. Yang masuk yang di luar toleransi maksudnya. Mungkin ada tapi masih masuk toleransi itu aman. Gimana kalau luar toleransi ya? Ya udah. Sistem kendali yang beroperasi itu basisnya adalah waktu. Tangan terbuka dalam mesin cuci, rendaman, pencucian, dan pembilasan mesin cuci beroperasi berdasarkan waktu. Mesin tidak mengatur sinyal luaran yaitu kebersihan pakaian. Ketokan terbuka, kendala yang lain adalah kendala lalu lintas dengan menggunakan sinyal dioperasikan berdasarkan waktu, kapan hijau, kapan merah, kapan kuning. Tapi ini yang kalang terbuka ya. Kan tertutup dia disebut sebagai kendali umpan balik, sinyal kesalahan digerakkan. Jadi intinya dia ada sinyal kembali yang masuk yang menjadi bahan sistem kendali untuk mengurangi kesalahan dan membawa luaran ke arah yang kita inginkan. Itu intinya kalang tertutup. Oke, terus kalau kelebihannya kalang terbuka sama kalang tertutup ya. Kelebihannya kalang terbuka ya ini murah, konstruksi sederhana, tidak ada masalah stabilitas, nyaman ketika luaran sulit diukur untuk mengukur luaran yang tepat atau ekonomis tidak. Misalkan dalam mesin cuci akan sangat mahal untuk menyediakan perangkat yang dapat mengukur ini bersih apa enggak, ini enggak masuk akal. Sedangkan kelemahan kalang terbuka, dia gangguan dan perubahan dalam kalibrasi menyebabkan kesalahan dan luaran mungkin berbeda dari yang diinginkan. Untuk mempertahankan kualitas luaran, kalibrasi ulang diperlukan dari waktu ke waktu. Ini kelemahan kalang terbuka. Kelebihan kalang tertutup, kenyataan bahwa penggunaan umpan balik membuat respon sistem relatif tidak sensitif terhadap gangguan eksternal dan variasi internal dalam parameter sistem. Jadi dia aman-aman aja lah kalau ada gangguan gitu loh. Kelemahannya masalah utama stabilitas, cenderung memperbaiki kesalahan dan dengan demikian dapat menyebabkan osilasi pada kestabilan sistem. Ya, kan ketika dia ini normal, gangguan gini, baliknya kayak gini. Nah, itu ada masalah untuk urusan stabilitas. Hanya memiliki keunggulan ketika muncul gangguan yang tidak terduga atau variasi tidak terduga dalam komponen sistem. Karena kalau jika dia terduga, nggak perlu kita buat close loop, langsung kita setting dari awal. Tapi kalau untuk gangguan-gangguan yang tidak bisa kita duga, tapi kita tahu constraint-nya, nah itu bisa kita tangani menggunakan close loop. Tangan terbuka, tangan tertutup. Teman-teman bisa nyari sendiri. Silahkan ditulis di komentar ya, yang tahu. Terus kemudian kita akan membahas seputar desain dan kompensasi. Sistem kendali didesain untuk sistem kendali dirancang untuk melakukan tugas tertentu, memiliki persyaratan yang dijabarkan sebagai spesifikasi kinerja. Spesifikasi dapat diberikan dalam hal macam-macam, ada overshoot, maksimum, setting time, steady state, dan sebagainya. Overshoot adalah dia kebablasan set point yang diinginkan, ini set point dia kebablasan. Kalau undershoot itu dia nggak nyampe. Spesifikasi kinerja tidak boleh lebih ketat dari yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diberikan. Poin terpenting dari desain sistem kontrol adalah untuk menentukan spesifikasi kinerja secara tepat sehingga dapat menghasilkan sistem kendali yang optimal untuk tujuan yang diberikan. Mengatur gen adalah langkah pertama dalam menyelesaikan sistem untuk kinerja yang optimal. Tapi ini nggak cukup ya, ini tidak cukup. Penting untuk mendesain ulang sistem dengan memodifikasi struktur dengan memasukkan perangkat atau komponen tambahan untuk mengubah perilaku keseluruhan sehingga sistem akan berperilaku seperti yang diinginkan. Ini hal yang perlu dicatat. Ya. Ini harus dicatat. Kompensasi. Apa itu kompensasi? Desain ulang atau penambahan perangkat yang sesuai. Jadi misalkan kayak kita nyuruh orang lembur, harus ada kompensasi, yaitu penambahan pangkat. Di sini itu penambahan gaji misalkan. Nah, kompensator adalah perangkat yang dimasukkan dalam sistem untuk melakukan spesifikasi mengkompensasi kinerja yang kurang dari sistem asli. Oke, ini ada pertanyaan. Saran saya teman-teman bisa menggunakan Anaconda dan menginstal ini. Oke, inilah referensi dari pembahasan tadi dari video ini. Teman-teman bisa cari referensinya.
mungkin sekian dari saya untuk video pertama ini, video yang singkat ya, karena ini juga memang hanya membahas seputar pengantar. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like jika suka, dislike aja jika tidak suka, dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.